Arab Saudi mengecam keras Israel. Ini terkait serangan terbaru Israel pada hari Selasa ke kamp pengungsian terbesar di Gaza, Jabalia. Pemerintah Raja Salman bin Abdulaziz menyebutnya tidak manusiawi, di mana banyak warga sipil tak berdosa tewas. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di jalur Gaza yang terkepung, menyebabkan kematian dan cedera pada sejumlah besar warga sipil tak berdosa, kata Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan mengutuk dan menolak sepenuhnya penargetan yang berulang oleh militer pendudukan Israel di wilayah yang padat penduduk, dan ini terus mengulangi pelanggaran pada hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional. Arab Saudi juga menyebut komunitas internasional telah gagal dalam memberikan tekanan pada pasukan Israel untuk segera menyetujui gencatan senjata. Padahal ini sesuai dengan resolusi PBB 27 Oktober lalu. Kerajaan menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang mengerikan akibat eskalasi yang sedang berlangsung tidak dapat dibenarkan dan bahwa penghentian pertumpahan darah, perlindungan warga sipil, dan penghentian operasi militer merupakan prioritas mendesak, tegas Arab Saudi. Kegagalan untuk segera mematuhi prinsip-prinsip ini pasti akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab pendudukan Israel dan masyarakat internasional, tambahnya. Pemerintah Qatar juga mengutuk pemboman Israel terhadap kamp Jabalia. Ini, kata negeri itu, akan merusak upaya mediasi dan deeskalasi. Pembantaian baru terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya, kata Kementerian Luar Negeri, dikutip AFP dari media lokal. Perluasan serangan Israel di jalur Gaza yang mencakup sasaran sipil, tambahnya. Sebelumnya, serangan ke kamp pengungsi di Jabalia telah menewaskan dan melukai setidaknya 400 orang. Ini menambah jumlah korban sipil di Gaza. Jumlah awal korban syahid dan terluka dalam serangan pendudukan di Jabalia adalah 400 orang, tegas Direktur RS Indonesia, Dr. Atif Al-Kahlot saat konferensi pers. Ia mengatakan pencarian korban lain masih dilakukan. Orang-orang mungkin masih terkubur di bawah reruntuhan di Jabalia. Jabalia menampung keluarga pengungsi dari perang dengan Israel sejak tahun lama. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa kelompoknya telah memaparkan gagasan menyeluruh untuk menghentikan serangan Israel di jalur Gaza. Visi ini dimulai dengan menghentikan agresi, membuka perbatasan, menukar tahanan, dan membuka cakrawala politik untuk mendirikan negara Palestina dan menentukan nasib sendiri, kata Haniyeh dalam pidato yang disiarkan melalui televisi pada Rabu. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda-nunda dan menipu para pendukungnya dengan janji-janji palsu. Haniyeh mengatakan konflik saat ini disebabkan oleh Netanyahu yang memimpin kelompok fasis rasis sayap kanan. Pemimpin Hamas menuntut para pendukung Israel, termasuk Amerika Serikat, untuk berhenti menghalangi upaya internasional untuk menghentikan agresi. Tentara Israel telah memperluas serangan udara dan darat di jalur Gaza yang telah mengalami serangan udara tanpa henti sebagai balasan atas serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober. Lebih dari 10.300 korban telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk sedikitnya 8.796 warga Palestina dan lebih dari 1.538 warga Israel. Selain banyaknya korban jiwa dan warga yang mengungsi, pasokan bahan pokok untuk 2,3 juta orang di Gaza semakin menipis akibat blokade Israel. Same hard questions that we've been asking of our Israeli counterparts since the beginning. How many? A few. Tentara Amerika tidak akan dikerahkan ke jalur Gaza selama atau setelah fase konflik Israel-Palestina saat ini. Hal itu diungkapkan Gedung Putih, menepis laporan yang menyatakan bahwa pasukan Amerika dapat dikirim untuk misi penjaga perdamaian. Dalam konferensi pers hari Rabu, waktu setempat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby ditanya apakah pasukan AS akan digunakan untuk menstabilkan situasi di Gaza.
tidak ada rencana atau niat untuk menempatkan pasukan militer AS di Gaza sekarang atau di masa depan, katanya. Tetapi kami berbicara dengan mitra kami tentang seperti apa seharusnya Gaza pasca konflik, imbuhnya. Kirby melanjutkan dengan mengatakan bahwa para pejabat sedang mempertimbangkan semacam kehadiran internasional setelah memerangi bencana di Gaza, namun mencatat bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai masalah ini. Komentar juru bicara tersebut muncul setelah Bloomberg melaporkan bahwa Washington dan Israel sedang mendiskusikan apakah akan memberikan pengawasan sementara terhadap Gaza kepada negara-negara di kawasan tersebut yang didukung oleh pasukan dari AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Namun, outlet tersebut menyatakan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal dan setidaknya ada 2 opsi lain yang juga sedang dipertimbangkan, termasuk keterlibatan PBB. Meskipun Kirby menolak gagasan misi penjaga perdamaian AS, ia mengulangi komentar sebelumnya dari Gedung Putih bahwa Hamas tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza dan menyuarakan dukungannya terhadap operasi militer Israel untuk melenyapkan kelompok militan tersebut. Ketika ditanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di daerah kantong Palestina itu, juru bicara tersebut mengatakan bahwa para pejabat tidak memiliki semua jawaban mengenai hal tersebut. Namun ia bersikeras, apapun itu tidak mungkin Hamas.